Pernahkah kamu merasakan seolah-olah malam ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri? Di balik setiap bayangan, ada bisikan yang mengisyaratkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Malam itu, di ujung kota Surabaya yang sepi dan lengang, Rian dan Bagas, dua jurnalis muda, berkumpul di depan rumah Darmo. Bangunan tua yang selama ini menjadi bahan perbincangan dan desas-desus warga tampak menyendiri di tengah malam yang dingin. Lampu jalan yang redup pun seolah enggan menerangi setiap sudutnya, menambah kesan bahwa rumah ini menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tak tersentuh oleh tangan manusia. Begitu melangkah ke halaman depan, mereka disambut oleh suasana yang aneh dan mencekam. Suara gemerisik angin yang menerpa pepohonan diiringi oleh desir dedaunan kering, seolah menyuarakan peringatan yang tak terucapkan. Rian, dengan mata penuh keyakinan, sekaligus kekhawatiran berkata, "Kita di sini bukan untuk mencari sensasi semata, tapi untuk mengungkap kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik mitos." Namun, benih keraguan sudah mulai tertanam dalam hati Bagas. Mereka memasuki rumah melalui pintu depan yang besar, hanya untuk mendapati bahwa begitu melangkah ke dalam, pintu tersebut tiba-tiba tertutup dengan dentuman keras. Rian berusaha menarik gagang pintu, namun seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Ini bukan kebetulan, Bagas. Ada sesuatu yang salah di sini," ucapnya dengan nada tegas namun gemetar. Di dalam ruang tamu, mereka menemukan sebuah lukisan besar yang menggambarkan sebuah keluarga dengan wajah-wajah yang tampak disapu oleh kegelapan. Bahkan seolah-olah ditiup kutukan. Setiap wajah tampak dicoret dengan tinta hitam yang menyisakan luka. Bagas mendekati lukisan itu, matanya terpaku pada goresan-goresan yang misterius. Wajah-wajah ini, mereka menyimpan kisah penderitaan yang tak terkatakan, bisiknya sambil mencatat setiap detail dalam buku catatannya. Tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Setiap langkah membawa derak yang mengganggu keheningan malam, seolah seseorang atau sesuatu sedang berjalan tanpa henti. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga tua yang berderit. Setiap langkah menambah ketegangan yang menggantung di udara. Di ujung lorong yang gelap, sesosok bayangan melintas sekejap. Rian segera mengejarnya. Namun bayangan itu seolah menghilang ketika ia hampir mencapainya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Semakin dalam mereka menyusuri rumah Darmo, semakin jelas bahwa bangunan itu bukan sekadar struktur fisik yang usang. Di setiap sudut, ada jejak-jejak yang mengisahkan penderitaan dan keputusasaan. Mulai dari coretan-coretan di dinding, hingga bisikan halus yang terdengar seolah memanggil nama mereka. Malam yang awalnya tampak sunyi, kini berubah menjadi panggung bagi kengerian yang mengintai. Kebingungan dan rasa takut mulai menyelimuti kedua sahabat itu ketika mereka mendapati bahwa setiap pintu yang mereka buka justru membawa mereka kembali ke ruangan yang sama, seolah rumah Darmo telah menciptakan labirin tak berujung yang menjebak setiap penghuninya. Rian dan Bagas mulai merasa bahwa waktu di dalam rumah ini tidak berjalan seperti biasanya. Detik berubah menjadi menit. Menit seolah terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Dalam upaya mencari jawaban, mereka menemukan sebuah ruangan kecil tersembunyi di balik rak buku tua di salah satu sudut ruang tamu. Di sana, debu tebal menutupi setiap permukaan, dan satu-satunya cahaya yang tersisa berasal dari cahaya bulan yang menembus celah-celah jendela pecah. Di atas meja kayu yang usang, terdapat sebuah buku harian berdebu yang tampak seperti saksi bisu dari tragedi yang terjadi bertahun-tahun lalu. Rian membuka buku harian itu dengan penuh harap, membaca tulisan tangan yang penuh keputusasaan. Halaman terakhir buku itu berbunyi, "Aku sudah mencoba segalanya. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan memberinya sesuatu yang berharga." Kalimat itu menggema di dalam pikiran Rian, menimbulkan pertanyaan tentang makna sebenarnya dari sesuatu yang berharga. Bagas, yang duduk di sampingnya, menatap buku itu dengan tatapan yang mencerminkan kebingungan dan kekhawatiran. Apa yang sebenarnya dia maksudkan? Dan
Siapa yang dimaksud dengan dia? Tanya Bagas. Suaranya pelan namun jelas. Tak lama kemudian, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam total, menyelimuti kedua pria itu dalam kegelapan pekat. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah berat yang semakin mendekat, disertai suara desir yang semakin menyeramkan. Dalam kegelapan itu, muncul sosok perempuan berbaju merah. Matanya kosong, seolah-olah tak memiliki jiwa, dan senyumnya yang pucat menyimpan kepastian akan penderitaan yang mendalam. Setiap gerakan sosok itu terasa seperti irama yang tak terelakkan, mendekati mereka dengan perlahan namun pasti. Dalam keputusasaan, Bagas berteriak, "Rian, kita harus keluar dari sini sekarang." Suara teriaknya seolah terhenti di udara, tersedak oleh bisikan gaib yang mengelilingi mereka. Usaha mereka untuk memecahkan jendela atau mencari jalan keluar lain hanya berujung pada kegagalan. Kaca yang mereka pukul tampak sekeras baja dan tak terpecahkan. Rian merasakan bahwa setiap usaha untuk melarikan diri justru semakin memperkuat ikatan antara dirinya dan kegelapan yang menguasai rumah ini. Dalam labirin lorong yang terus berubah, setiap tikungan membawa mereka ke ruangan yang sama. Setiap pintu mengarah pada kehampaan yang menakutkan. Bayangan dan bisikan semakin mengganggu. Seolah-olah rumah ini hidup dan menuntut pengorbanan atas keingintahuan mereka. Kita harus menemukan petunjuk lain, sesuatu yang bisa membantu kita mengerti pesan dalam buku harian itu. Ujar Rian dengan suara penuh tekad, meski hatinya berdebar kencang. Mereka pun mulai menyusuri setiap sudut, mencoba mencatat setiap detail yang bisa jadi kunci untuk keluar dari teror ini. Setiap ruangan seolah menyimpan rahasia kelam yang berakar dari penderitaan masa lalu. Dengan dinding-dinding yang menyimpan coretan-coretan misterius dan simbol-simbol yang tak dapat dimengerti. Waktu terasa melambat, dan setiap detik yang berlalu seakan mengukir luka baru di hati mereka. Di tengah keputusasaan yang mencekam, Rian akhirnya menemukan petunjuk yang mungkin bisa menjadi kunci untuk keluar dari labirin mengerikan ini. Mereka kembali ke ruangan rahasia di ujung lorong, tempat di mana mereka menemukan sebuah kotak kayu tua dengan ukiran yang rumit. Di atas kotak itu terpahat nama-nama orang yang pernah hilang dan tersesat di rumah Darmo. "Ini dia, sesuatu yang berharga," gumam Rian, menyadari bahwa kotak itu mungkin adalah kunci untuk membebaskan mereka dari kutukan rumah ini. Bagas, dengan keberanian yang tersisa, mendekati kotak itu. "Aku merasa ada kekuatan yang sangat kuat terikat di sini," ucapnya. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan kayu yang dingin dan kasar. Namun, sebelum mereka sempat mengungkap lebih jauh makna dari kotak tersebut, tiba-tiba Bagas menghilang dari pandangan Rian. Seolah-olah tangan tak kasat mata telah menyambar sahabatnya dan menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Rian terdiam, seolah dunia berhenti berputar sejenak. "Bagas!" teriaknya dengan nada panik. Namun yang terdengar hanyalah gema kosong yang memantul di dinding-dinding tua. Dalam keheningan yang mencekam, terdengar bisikan halus. Hanya satu yang bisa keluar. Suara itu menusuk kalbu Rian, memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan bahwa satu pengorbanan harus terjadi. Dalam sekejap, dilema moral yang menyakitkan menghantam Rian. Di satu sisi, ia merasakan ikatan persahabatan yang tak terpisahkan dengan Bagas. Di sisi lain, kunci untuk keluar dari rumah Darmo mungkin terletak pada pengorbanan yang harus diambil. Rian duduk di lantai ruangan itu, wajahnya dipenuhi air mata, sambil memikirkan setiap momen yang telah mereka lalui bersama. Tawa, cerita, dan kepercayaan yang pernah mereka bagikan. Di tengah keputusasaan, Rian merasakan kehadiran Bagas yang entah dari mana, seolah bayangannya mengikuti setiap langkahnya. Dengan penuh keraguan namun terpaksa, ia menguliti kembali kotak kayu tua itu, mencoba menemukan petunjuk lain yang tersembunyi di dalam ukiran-ukirannya. Tangannya gemetar, namun ia tahu bahwa waktu tidak berpihak kepada mereka. Setiap detik yang berlalu berarti semakin jauh Bagas terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan. Akhirnya, dengan hati yang hancur, Rian menyadari
bahwa pengorbanan harus dilakukan agar setidaknya satu jiwa bisa kembali ke dunia nyata. Ia mendekati pintu depan yang selama ini terkunci rapat. Dan seolah mendapat kekuatan dari keputusasaannya, ia menyentuh kotak kayu tersebut dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang gagang pintu. Dalam sekejap, pintu depan terbuka perlahan, membiaskan cahaya rembulan yang menembus kegelapan, sebuah pertanda bahwa jalan keluar telah terbuka bagi satu jiwa. Dengan langkah berat, Rian berlari menuju pintu, menoleh ke belakang dalam harapan menemukan Bagas. Namun yang ia temukan hanyalah bayangan yang semakin menjauh. Di luar rumah Darmo, Rian tersandung dan terjatuh di trotoar. Hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk antara lega dan duka yang mendalam. Di sekelilingnya, angin malam berbisik, seakan mengingatkan bahwa keajaiban dan kutukan seringkali berjalan beriringan.